Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang algoritma Canary Snakebot. Selamat menyaksikan. Algoritma Canary Snakebot adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari pelatihan. Algoritma Canary Snakebot menggunakan network classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Algoritma KNN atau Canary Snakebot ini adalah klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat. Bila dalam kasus lain terdapat lebih dari 2 variabel bebas untuk menghitung jaraknya, kita bisa menggunakan rumus Euclidean distance. Mirip dengan Pythagoras, hanya saja Euclidean distance memiliki dimensi lebih dari 2. Dalam kasus ini, variabel independen sudah berbentuk angka, sehingga konversi tidak perlu dilakukan. Namun, bila dalam kasus lain terdapat independen variabel yang nilainya bukan berbentuk angka, maka kita harus mengkonversinya terlebih dahulu. Nah, oke guys, kalau tadi beberapa teman saya sudah menjelaskan sedikit pengertian dari KNN dan juga tujuan dari KNN. Nah, kali ini saya bakalan menjelaskan sedikit gambaran cara kerja dari KNN ini. Nah, cara kerja dari KNN ini adalah untuk mengelompokkan suatu data apakah cocok dengan data yang lainnya berdasarkan data yang dilihat dari jumlah tetangga yang ada. Nah, gitu. Misalnya nih, ada contohnya gini. Jika terdapat 2 kelompok hewan yaitu kucing dan anjing, kemudian terdapat satu data baru yang belum bisa didefinisikan sebagai kucing atau anjing tersebut. Jika anomali tersebut mempunyai ciri khas kucing, berbulu, dan bercakar, maka termasuk kategori kucing. Jika anomali tersebut memiliki ciri khas bertelinga panjang, terus berkuku tumpul, maka anomali tersebut adalah anjing. Nah, jadi gitu guys, sedikit gambaran dari cara kerja KNN ini. Nah, seterusnya bakalan dijelasin sama teman saya yang bakalan memasuki contoh atau studi kasusnya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan KNN tadi sesuai dengan studi kasus yang akan kami ambil. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu kelayakan atau ideal atau tidaknya daging kambing itu dibuat untuk daging kurban. Di sini dari tabel ini ada 6 kambing. Kemudian ada berat kambing dan tinggi kambing. Kemudian di sini ada kategorinya. Misalnya berat kambingnya 40 kg dan tinggi kambingnya 90 cm. Itu daging kambing tersebut ideal untuk dibikin jadi daging kurban. Gitu juga seterusnya. Nah, di sini ada kambing baru yang masuk yaitu kambing F dengan berat 28 dan tinggi 70 cm. Nah, dan di sini kambing F ini belum diketahui apakah kambing tersebut layak untuk dikurbankan atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan algoritma KNN tersebut untuk menentukan apakah daging kambing F ini layak dikurbankan atau tidak. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Abimanyu dari RPL 4A. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan mengenai kelayakan atau tidak layaknya data dari sebuah kambing untuk dikurbankan. Di sini kami memiliki 2 data, yaitu data F dan juga data A. Yang mana data tersebut kami ambil dari data ini. Di sini kita akan mencari nilai kelayakan atau tidak layaknya dari data F ini. Kira-kira kambing itu layak atau tidak untuk dikurbankan. Di sini kami memiliki data yaitu data X1 bernilai 28 itu untuk beratnya, dan juga data Y1 70 untuk tingginya. Kemudian data A. Ini data A merupakan data kambing yang sudah ada, yang sudah diklasifikasikan dari tabel ini. Berarti kambing itu sudah termasuk di kelas ideal, berarti layak untuk dikurbankan. Di mana data A memiliki X2-nya atau X yang selanjutnya itu 40 untuk beratnya.
dan juga Y2-nya memiliki data tinggi yaitu 90. Kemudian untuk rumus pencariannya yaitu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang mana jika kita pecahkan lagi menjadi rumus seperti ini. X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Kemudian kita cocokkan atau kita masukkan data X1 yang mana? Nih, data X1. Lalu kita masukkan akar dari 28 dikurang kemudian data X2-nya yaitu 40. Kita turunkan 40-nya. 40, jangan lupa kuadrat turunkan juga. Kuadrat. Lalu ditambah dengan data Y1 yaitu 70. Saya turunkan 70, kemudian dikurang dengan data Y2 yaitu 90 kuadrat. Kemudian kita cari, kita kurangkan 28 dikurang 40. Itu hasilnya berapa? 28 kurang 40. Hasilnya adalah minus 12. Jangan lupa kuadratnya. Lalu ditambah dengan 70 dikurang 90. 70 kurang 90 itu adalah minus 20 kuadrat. Lalu kita kuadratkan. Jangan lupa, jika kedua ruas dikuadratkan, maka hasilnya akan positif. Berapapun hasilnya, mau itu negatif atau apapun. Kecuali dua ruas ini negatif dan positif. Kita kuadratkan. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 144. Ditambah dengan 20 kuadrat, yaitu 400. Lalu kita turunkan kembali. 144 ditambah 400, yaitu 544. Baiklah. Berikutnya adalah akar dari 544, yaitu 23,32. Dan begitulah seterusnya untuk mencari data-data yang akan kita ambil nanti. Baiklah, setelah kita mendapatkan hasil dari data A mengenai nilai dari data A, berikutnya kita akan meneruskan atau mengulang langkah tersebut pada data-data berikutnya. Itu ada data B yang kedua. Di sini kami memiliki data dari data B yaitu berat dari data B 30. Untuk data dari 28 ini sama dari data sebelumnya, yaitu data yang akan kita masukkan. Ini beratnya, lalu ini apa? Ini adalah merupakan tinggi dari data B. Lalu kita ulang langkah-langkah yang telah kita selesaikan tadi, dua langkah ini, sehingga mendapatkan hasil itu 10,198. Untuk data C juga sama. Di sini cuma berubah itu berat dengan tinggi, yaitu beratnya jadi 29 dan tingginya jadi 84. Kemudian didapat hasil 14,035. Untuk data D juga sama. Yang berubah itu hanya data yaitu beratnya dan juga tingginya. Data beratnya menjadi 41 dan data tinggi menjadi 92. Sehingga didapat hasil yaitu 25,553. Untuk data E juga sama. Yaitu perbedaannya itu dekat berat dan juga dekat tingginya. Sehingga memperoleh 27,0118. Kemudian setelah ini kita tentukan mengenai kira-kira manakah yang dapat dimasukkan ke tetangga 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk penentuan memasukkan tetangganya, yaitu kita cari dari nilai yang paling kecil. Kita lihat dulu, kira-kira yang paling kecil mana? Dari data-data ini, semua nih, dari A, B, C, D, dan E. Di sini saya setelah lihat untuk perbandingan angka, ya, di data A yaitu 23, di data B ada 10, data C ada 14, data D ada 25, dan data E ada 27. Kita bandingkan dulu, 23 di data A dengan data B, 10. Kira-kira lebih kecil mana? Tentunya 10. Lalu kita masukkan 10 dan 14. Kecil mana? Masih 10. Dan seterusnya, dengan 25 dengan 27. Berarti data paling kecil ada 10. Berarti 10 merupakan data pertama. Kita tengok data B untuk 10, berarti sini B. Kemudian untuk tetangga keduanya itu sudah pasti kan 14. Di bawahnya yang lain 20 semua. Yaitu di data C dan juga 23 di data A. Kemudian ada 25 di data D dan juga ada 27,018 di data E.
Nah, setelah kita dapatkan data ini baru kita bisa klasifikasikan. Kira-kira data F itu masuk ke bagian ideal atau tidak ideal. Baiklah, untuk selanjutnya di sini kami menggunakan jarak atau radian yaitu K3. Maksud K3 itu apa? K3 merupakan berarti sini kami mengambil data sebanyak 3 tetangga 3. Berarti tetangga 3 itu 1, 2 dan 3. Lalu kita lihat tetangga B. B itu nilainya apa? Kategori apa? Tidak ideal. Berarti kita buat sini ya. Contoh aja. Ideal. Tetangga C juga sama. Ideal. Tetangga A dia ideal sendiri. Nah, karena kita mengambil dari itu K3 atau kita mengambil tetangga dalam lingkup tetangga 3, kita lihat kira-kira persentase dari tak ideal dan ideal besar mana. Kita lihat sini. Tak idealnya ada 2. Sedangkan idealnya hanya 1. Berarti lebih banyak ke tak ideal. Berarti data F masuk ke data tak ideal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan data atau penentuan klasifikasi dari ketidaklayakan kambing untuk dijadikan kambing kurban atau tidak. Dan saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.